Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, ikhwani fillah, akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa bertemu di majelis ini untuk bersama-sama kita kembali melanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum yang ditulis oleh Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Kan tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada ikhwan dan akhwat sekalian yang telah hadir di kesempatan sore hari ini, terkhusus dalam kondisi hujan, ya, dalam kondisi hujan masih menyempatkan diri untuk bisa hadir. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala yang akan kita dapatkan akan lebih besar. Karena salah satu kaidah dalam fikih, satu amalan yang dia itu lebih susah, ya. Satu amalan yang untuk mewujudkannya itu lebih susah, maka pahalanya akan lebih besar. Maka pahalanya akan lebih besar. Dan kaidah fikih ini disimpulkan dari sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Aisyah dalam potongan hadis, kata Nabi SAW, walakinnaha ala qadri nasabik. Pahalanya, kata Nabi SAW, pahala yang akan kau dapatkan itu sesuai dengan usaha yang telah engkau korbankan, ya. Maka orang yang datang pengajian atau datang untuk menegakkan salat atau menegakkan ibadah apapun, effort yang dia keluarkan lebih besar karena hujan, ya, harus dia menggunakan mantel, harus dia menahan dingin, berpakaian double misalnya, maka insyaallah taala mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala yang lebih besar. Baik, sekarang kita lanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Kita sampai di halaman 25 sekarang, dan baru saja ada stok baru bukunya bagi bapak-bapak dan mas-mas yang belum punya mungkin bisa menghubungi panitia, yang belum punya mungkin bisa langsung dibagikan saja. Bukunya ada di meja depan, mungkin yang ingin mengambil bisa diambil terlebih dahulu, ikhwan ataupun akhwat. Yang akhwat mungkin silakan disampaikan, di meja itu ada stok baru. Baik, di halaman 25 seperti biasanya kita baca Arabnya lalu kita baca terjemahannya. Berkata Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala, wa kadzalika fi sa'iril muamalat wal hiraf wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alayhi ilmu taharruzi 'anil haram fihi. Demikian pula dalam semua muamalah dan dalam semua pekerjaan, dalam semua profesi, setiap orang yang berkecimpung di dalamnya harus mengetahui hal-hal yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan. Maka konteksnya kita masih membahas tentang penjabaran dari sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, ya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Maka Imam Az-Zarnuji sedang menjelaskan wajibnya itu seperti apa, ya. Wajibnya seperti apa sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya wajib itu sesuai dengan kadar atau sesuai dengan kondisi masing-masing. Bagaimana dia bisa menegakkan sesuatu yang wajib dari kondisi yang sedang dia hadapi. Seorang yang dia telah wajib untuk menegakkan salat 5 waktu misalnya, maka wajib bagi dia untuk mengetahui, untuk belajar, tuntut ilmu tentang rukun-rukun, syarat-syarat
dan wajib-wajib salat seperti apa. Maka dalam kondisi ini wajib bagi dia untuk mencari ilmu tentang salat tadi. Atau ketika seseorang itu dia telah terkena kewajiban untuk berhaji, maka wajib bagi dia untuk belajar ilmu tentang haji. Dan terakhir kemarin kita singgung tentang orang yang ingin dia menekuni bisnis misalnya, ya, maka wajib bagi dia untuk belajar halal haram tentang bisnis. Belajar hal yang mana yang halal dan yang mana yang haram, karena wajib bagi dia untuk menghindari yang haram ketika dia berbisnis. Sudah kita bacakan kemarin riwayat dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, tidak boleh masuk ke dalam pasar kami, pasar di Madinah, tidak boleh orang masuk ke dalamnya kecuali orang tersebut sudah belajar tentang atau dia memiliki ilmu tentang halal haram dalam jual beli. Ini di zaman dulu, di zaman Umar bin Khattab ketika seperti itu. Tidak boleh orang itu berjual beli di pasar di Madinah kecuali dia sudah belajar halal haram jual beli. Maka ini masih sambungan penjelasan tersebut, kata Imam Zarnuji tadi. Demikian pula halnya dalam semua hal, dalam semua bentuk muamalah dan semua bentuk profesi. Profesi apapun yang ditekuni oleh seseorang, maka wajib bagi dia untuk mengetahui halal haramnya. Bagi yang berprofesi sebagai ASN misalnya, aparatur sipil negara, maka wajib hukumnya belajar tentang halal haram yang terkait dengan ASN. Ya, misalnya buku yang baru diterbitkan oleh guru kita Ustaz Aminur Bait, bisa membaca buku tersebut. Dan pekerjaan-pekerjaan ataupun profesi yang lainnya. Yang tujuannya adalah tadi disebutkan oleh Imam Zarnuji, agar dia bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Maka ini tujuannya. Tujuannya dengan dia belajar ilmu agar dia bisa menjaga dirinya dari yang haram terkait pekerjaannya itu. Lalu kata Imam Zarnuji, wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi min at-tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Demikian pula seseorang itu dia harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan amalan hatinya. Ilmu yang berkaitan dengan amalan hati. Seperti di situ disebutkan tawakkul. Kalau dalam bahasa Arab bentuk masdarnya itu tawakkul. Tawakkul. Kalau dalam bahasa Indonesia diserap menjadi tawakkal. Kalau tawakkal dalam bahasa Arab itu fi'il, kata kerja. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Ya, ilmu yang terkait dengan amalan hati seperti apa? Tentang tawakal, tentang taubat, tentang khasyah, tentang takut kepada Allah, dan tentang ridha. Sebab semua hal tersebut terjadi pada semua keadaan. Ya, semua hal tersebut terjadi pada semua keadaan. Dalam artian, kita sebagai seorang muslim pasti membutuhkan ilmu tentang tawakal, tentang taubat, tentang rasa takut kepada Allah, dan tentang ridha. Maka ini diantara ilmu yang wajib untuk dipelajari. Ya, kita membutuhkan ilmu ini untuk menghadapi berbagai kondisi dalam kehidupan kita. Kemudian kata Imam Zarnuji, wa syarful ilmi cek okay. وشرف العلم لا يخفى على أحد إذ هو المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات. Tidak satu orang pun yang meragukan tentang keutamaan ilmu, karena ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia. Ya, Allah hanya memberikan ilmu kepada manusia saja di antara kalangan makhluk-makhluknya. Adapun tabiat selain ilmu bisa saja dimiliki oleh manusia maupun binatang. Ya, selain ilmu itu bisa saja dimiliki oleh manusia dan selain manusia, seperti binatang. Seperti apa di situ disebutkan kasaja'ati wal jur'ati wal quwwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmi.
Seperti misalnya keberanian, kekuatan, kemurahan, kasih sayang ataupun belas kasih dan yang lainnya. Maka ini semua bisa dimiliki oleh para hewan. Apa misalnya? Hewan yang memiliki keberanian, singa, harimau, hewan-hewan buas, mereka semua memiliki keberanian. Manusia bisa memiliki keberanian, hewan juga bisa memiliki keberanian. Kekuatan, ya, hewan-hewan besar mereka memiliki kekuatan. Ada juga yang memiliki syafaqah, memiliki kasih sayang. Apa hewan yang memiliki kasih sayang? Di antaranya adalah yang sering diibaratkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, yaitu burung. Ya, burung itu dipuji oleh Nabi SAW hatinya seperti hati burung. Dan juga kalau teman-teman pernah mendengar ataupun cik 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 lagi rusak. Udah cik, oke. Jadi hewan yang memiliki kasih sayang itu adalah di antaranya burung. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran menyebutkan dengan istilah wahfid janahak, rendahkan sayapmu. Wahfid janahak minazulli minar rahmah. Misalnya ketika Allah memerintahkan seorang muslim untuk berbakti kepada orang tuanya, ya, seorang muslim, seorang anak berbakti kepada orang tuanya, maka Allah mengatakan rendah secara letterlek. Kalau kita terjemahkan ayat tersebut, Allah katakan rendahkanlah sayapmu, ya, di hadapan mereka. Rendahkan sayap. Lalu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tawadu bersama ketika berkumpul bersama orang-orang yang beriman, Allah juga mengatakan wahfid janahak lil mu'minin wa man ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu wahai Muhammad. Rendahkan sayapmu wahai Muhammad ketika engkau berkumpul bersama orang-orang yang beriman. Nah, maka kata para ulama tafsir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah rendahkan sayapmu? Karena ini dikiaskan dengan burung. Ya. Burung jika mereka ingin mengasihi anak-anak mereka, maka dia akan menurunkan sayapnya. Ya, seperti ingin dipeluk oleh burung itu, maka ingin dipeluk dengan sayapnya, dia akan merendahkan sayapnya. Atau ketika burung itu dia terbang, ketika dia ingin turun dan ingin merendah, maka dia menurunkan sayapnya. Dan sebaliknya, ketika dia ingin terbang, maka dia meninggikan sayapnya. Maka itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rendahkanlah sayapmu. Ya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maknanya adalah wahfid janahak, itu adalah rendahkanlah sayapmu. Maka kita kembali lagi, maka di antara hewan ada yang mereka memiliki rasa kasih sayang, sehingga hewan pun mereka bisa memiliki kasih sayang, manusia pun juga memiliki kasih sayang. Akan tapi yang tidak bisa dimiliki oleh para hewan itu adalah ilmu. Ya, yang tidak bisa dimiliki oleh para hewan adalah ilmu. Maka manusia dimuliakan dengan ilmu. Wabihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam 'ala al-malaikah wa amarahum bisujudillah. Dengan ilmulah Allah kemudian menampakkan keutamaan Nabi Adam alaihi salam. Ya, Allah menampakkan kemuliaan Nabi Adam alaihi salam atas para malaikat, sehingga Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepadanya. Ya, sehingga yang menyebabkan Adam lebih mulia daripada malaikat adalah karena ilmu. Ya, ilmu yang Allah berikan kepada Adam dan Allah ajarkan kepada Adam. Baik, kemudian kata Imam Zarnuji di halaman 28,
Wa innama syarafal ilmu bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa. Ilmu memiliki keutamaan karena dia bisa menjadi perantara bagi seseorang untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Ya, kebaikan dan ketakwaan. Tentang istilah albir dan at-taqwa, ya di situ tidak disebutkan ilmu bisa menjadi wasilah bagi seseorang untuk melakukan albir dan at-taqwa. Maka sedikit faedah tambahan dalam syariat kita, ya, dalam beberapa istilah dalam syariat Islam itu ada beberapa istilah yang disebutkan oleh para ulama seperti ini. Beberapa istilah yang jika dia berkumpul maka maknanya berbeda. Ada dua istilah misalnya, dia disebutkan dalam satu tempat atau dalam satu ayat atau dalam satu hadis, maka maknanya berbeda. Akan tetapi jika dia disebutkan secara terpisah dalam ayat yang terpisah, maka maknanya akan berbeda. Maknanya akan sama. Jika dia berkumpul maknanya berbeda, jika dia terpisah maknanya sama. Saya berikan satu contoh. Fakir dan miskin. Ya, contohnya adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin jika disebutkan dalam satu ayat, maka maknanya berbeda. Akan tapi jika fakir dan miskin disebutkan dalam ayat yang berbeda, disebutkan fakir saja atau miskin saja, maka maknanya sama. Fakir yaitulah dia miskin, miskin yaitulah dia fakir. Maksudnya seperti itu. Itu contoh satu. Contoh kedua di sini albir dan at-taqwa. Atau sebelum kita ke sana, ada yang bisa menyebutkan contoh yang lainnya? Dua istilah, jika dia berada dalam satu tempat maka maknanya sama. Jika dipisahkan maka maknanya, jika dia di satu tempat maknanya berbeda, jika dia dipisahkan maknanya sama. Contoh lainnya adalah iman dan takwa. Iman jika disebutkan sendirian saja maka dia sudah mencakup takwa. Takwa jika dia disebutkan sendirian saja dia sudah mencakup dari iman. Akan tapi jika disebutkan iman dan takwa dalam satu hadis atau dalam satu ayat, maknanya berbeda. Begitu juga dengan albir dan at-taqwa di sini. Ya, albir dan taqwa karena disebutkan di sini dalam satu tempat, maka maknanya berbeda. Jika dia disebutkan secara terpisah, maka albir itu mencakup taqwa dan taqwa itu mencakup albir. Ya, albir diterjemahkan biasanya sebagai kebajikan. Tetapi ala kulli hal, tadi disebutkan oleh Imam Zarnuji, ilmu itu merupakan apa tadi yang beliau sebutkan, wasilah, ya, menjadi perantara. Ilmu menjadi perantara untuk mengantarkan seorang kepada kebajikan dan ketakwaan. Allazi yastahiqu biha al-mar'u al-karamata 'indallah. Yang dengan ketakwaan itu seseorang bisa memperoleh kedudukan yang luhur di sisi Allah, was-sa'adata al-abadiyyata. Dan dengan ketakwaan itu seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi maksudnya adalah surga. Dengan takwa seseorang bisa masuk ke dalam surga. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang, wahai Rasulullah, apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka kata Rasulullah SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak masukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Ini dua sebab yang paling banyak masukkan seorang ke dalam surga. Takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Maka tadi logikanya kata Imam Az-Zarnuji, ilmu bisa mengantarkan seseorang kepada ketakwaan. Lalu ketakwaan bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu kepada surga. Kama qila li Muhammad bin Ahsan
Ibn al-Hasan rahmatullah alaihima syi'ran, sebagaimana hal ini pernah dikatakan oleh syairnya Muhammad bin Hasan rahimahumullah, ya. Jadi Muhammad bin Hasan pernah membuat sebuah syair yang berbunyi, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Belajarlah karena ilmu itu merupakan penghias bagi pemiliknya, dan juga ilmu merupakan kelebihan ataupun keutamaan dan tanda bagi setiap yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuri al-fawaidi. Jadikanlah hari-harimu itu untuk menambah ilmu. Jangan lewatkan satu hari pun kecuali ilmumu bertambah. Dan berenanglah engkau di lautan ilmu yang bermanfaat. Tafaqqah fa innal fiqha afdalul qaidin ila al-birri wa taqwa wa a'dalu qasidi. Dan belajarlah engkau fikih, maksudnya fikih di sana belajarlah ilmu, maksudnya belajarlah ilmu karena ilmu itu merupakan pembimbing yang terbaik. Pembimbing yang terbaik menuju kebaikan dan juga menuju ketakwaan, serta ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Huwal ilmu al-hadiyu ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Ia adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ia adalah benteng yang akan menyelamatkan dari semua kesulitan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Oleh karena itu, seorang faqih yang wara' lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah, akan tapi mereka tidak berilmu. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting sekali di bagian terakhir dari syair tadi. Seorang yang berilmu itu lebih sulit bagi syaitan untuk dia menyesatkannya, untuk menggodanya, daripada syaitan menggoda 1000 orang ahlul ibadah, akan tapi ahlul ibadah ini tidak berilmu. Ya. Lebih susah. Lalu kata Imam Az-Zarnuji, wal ilmu wasilatun ila ma'rifah al-kibr wa tawaddu' wa ulfah wal iffah wal israf wa taqtir wa ghairiha. Dengan ilmulah seseorang itu dia bisa mengetahui segala hal seperti kesombongan, ya, yang mana yang termasuk sifat kesombongan, yang mana yang tidak. Dengan ilmulah seseorang itu bisa mengetahuinya. Mengetahui tentang tawaddu', mengetahui tentang keramahan, menjaga kesucian diri, berlebih-lebihan, israf, dan juga taqtir, yaitu tentang sikap atau sifat bakhil dan lain-lainnya. Bagaimana seorang bisa tahu yang mana sombong, yang mana tidak, yang mana tawadhu, yang mana tidak, yang mana suci, yang mana tidak, jika dia tidak memiliki ilmu? Maka dengan ilmulah seseorang bisa mengetahuinya. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq nahwal jud wal bukhl wal jubn wal jur'ah. Demikian pula tentang seluruh akhlak, yaitu seperti kemurahan hati, kikir, penakut, dan berani. Maka seorang bisa mengetahuinya hanyalah dengan ilmu. Maka ini di antara kemuliaan ilmu. Dengan ilmulah seseorang bisa mengetahui dan bisa mencapai hal-hal yang telah disebutkan tadi. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Yang namanya sombong, kikir, pengecut, dan juga berlebih-lebihan, israf, ya maksudnya mubazir maksudnya, itu semua hukumnya haram. Wala yumkinu at-taharruzu anha illa bi'ilmiha. Dan bagaimana seseorang bisa menghindari hal-hal yang diharamkan tersebut
kecuali seseorang tersebut dia memiliki ilmu tentangnya. Wa ilmi ma yudadduha fayuftaradu ala kulli insani ilmuha. Maka tidak mungkin seseorang bisa terhindar dari sifat-sifat jelek tersebut kecuali dengan jalan mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut dan cara menghilangkannya. Maka setiap orang harus mengetahuinya. Waqad sannafa as-sayyid al-imam al-ajal al-ustad al-syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban bil akhlaq wa ni'ma ma sannafa fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Lalu di sini Imam Zarnuji menyebutkan seorang ulama di sini yang bernama Al-Ustadz Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim yang telah menulis buku tentang akhlak, yang kata beliau buku ini sangat bagus sekali yang setiap muslim sudah selayaknya untuk mempelajarinya. Lalu kita berpindah halaman 33. Kata Imam Az-Zarnuji, wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayin fa fardun ala sabilil kifayah. Adapun mempelajari hal-hal yang terjadi pada saat tertentu saja, hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi ada ilmu itu yang hukumnya fardu kifayah. Tidak wajib dipelajari oleh setiap orang. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ilmu yang fardu kifayah? Contohnya adalah nanti disebutkan. Oh tidak. Contohnya adalah tentu yang paling gampang as-siyasah asy-syar'iyyah. As-siyasah asy-syar'iyyah maksudnya adalah ilmu politik, ya. Di dalam Islam ada ilmu politik. Bagaimana politik syar'i itu ada. Dan itu ada satu cabang ilmu sendiri. Ya, siyasah syar'i. Akan tapi tidak semua orang wajib untuk mempelajari ilmu politik seperti ini. Ya, orang-orang yang dia memang harus berkecimpung di sana, orang-orang yang terkait dengan yang mengurus kaum muslimin secara umum atau para pemerintah, ya, orang-orang yang terlibat dengan pemerintahan, maka inilah orang-orang yang diwajibkan untuk belajar as-siyasah syar'iyyah itu. Ataupun kita, ya, sebagai masyarakat yang tidak terlibat di sana, maka tidak sampai wajib ain untuk mempelajarinya. Ya, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Lalu kata Imam Zarnuji, "Iza qama al-ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin." Jika di suatu negeri sudah ada yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Ya, karena inilah definisi dari fardu kifayah. Ya, definisi dari fardu kifayah adalah jika sudah ada yang menegakkannya di sebuah negeri atau di sebuah negeri, maka di sebuah tempat atau di sebuah kota, maka gugur kewajiban dari orang-orang yang lainnya. Akan tapi jika belum ada yang menegakkannya di sebuah negeri ataupun di sebuah kota itu, maka semuanya berdosa. Ya, ini definisi dari fardu kifayah. Sebagaimana disebutkan oleh beliau kemudian, fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'sam. Jika tidak ada yang menegakkan hal tersebut di sebuah negeri, maka mereka semua sama mendapatkan dosa. Fa yajibu 'ala al-imam ay ya'muruhum bidzalika wa yujbira ahlal baldati 'ala zalika. Maka seorang imam dia harus memerintahkan dan boleh memaksa penduduk negeri tersebut untuk mempelajarinya. Maka ini kewajiban seorang imam untuk menentukan, oh ternyata suatu cabang ilmu ini belum ada dipelajari, maka boleh ditunjuk oleh imam, oleh pemerintah misalnya, sekelompok orang untuk mempelajari ilmu tersebut. Qila innal ilma ma yaqu 'ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati at-ta'am la budda likulli wahidin min dhalika wa ilmun ma yaqa'u fil ahayin bimanzilati ad-dawa yuhtaju ilayhi fi ba'd al-awqat.
Nah, maka ini permisalan yang bagus sekali dari Imam Zarnuji. Mempelajari hal-hal yang wajib dilakukan oleh seseorang, ya, maksudnya adalah fardu ain. Dalam semua kondisi ini ibarat makanan yang semua orang harus menyantapnya. Ya, kita semua butuh makanan. Maka ilmu yang wajib dipelajari itu bagi setiap orang permisalannya seperti makanan. Adapun mempelajari hal-hal yang sifatnya fardu kifayah itu ibarat obat yang dibutuhkan pada sebagian waktu saja. Ya, tidak setiap saat kita membutuhkannya. Obat tidak setiap saat kita mengkonsumsi obat. Kalau kita butuh saja, maka kita mengkonsumsinya. Itu pun sesuai dengan kadarnya. Maka demikian juga tadi ilmu yang sifatnya fardu kifayah tadi. Ilmu-ilmu yang memang tidak dibutuhkan di setiap kesempatan. Ya, pada kesempatan-kesempatan tertentu saja dibutuhkan. Lalu kemudian di sini beliau berpindah pembahasan tentang ilmu nujum. Wa ilmu nujum bi manzilatil maut. Adapun ilmu nujum, ilmu ramalan bintang, ibarat penyakit sehingga mempelajarinya adalah haram. Fata'allamu haram. Li'annahu yadurru wa la yanfa'. Karena ilmu nujum seperti ini membahayakan dan tidak memberikan manfaat. Wal harabu 'anil qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mungkin. Dan juga ilmu nujum seperti ini lari dari takdir Allah, lari dari qada Allah dan takdir Allah, yang hal tersebut sangatlah tidak mungkin untuk dilakukan. Sehingga tadi ada ilmu yang dia sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, lalu ada ilmu yang dia haram untuk dipelajari. Contohnya tadi yang haram dipelajari adalah ilmu nujum. Akan tetapi terkait ilmu nujum ada rincian di sana. Ada ilmu yang disebut sebagai ilmu ta'sir. Ilmu ta'sir namanya. Ilmu ta'sir inilah yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai ilmu astrologi. Ya, ilmu astrologi hukumnya haram. Bisa seseorang itu terjerumus kepada kesyirikan. Seorang yang dia mendalami ramalan bintang, maka haram hukumnya, bahkan bisa masuk ke dalam kesyirikan. Lalu ada lagi ilmu yang namanya ilmu tasyir. Ilmu tasyir sama-sama melihat bintang. Ya, yang tadi ilmu astrologi itu juga orang astrologi itu mereka juga melihat bintang. Yang pertama tadi ilmu astrologi, ilmu taksir tadi adalah seseorang melihat bintang, lalu dengan konstelasi bintang yang ada, mereka meramal nasib seseorang. Ya, nasibnya baik atau tidak berdasarkan konstelasi bintang. Ya, makanya ini kita ada tahu ya, mungkin antum semua sudah tahu ilmu astrologi ya, ada zodiak itu kan ada ramalannya di sana. Ramalan bulan ini nasibnya seperti demikian dan demikian, atau pekan ini nasibnya sekian dan sekian. Maka ini ilmu astrologi. Lalu ada lagi ilmu tasyir. Ilmu tasyir ini adalah ilmu astronomi, sama-sama melihat bintang, akan tetapi dia tidak memperkirakan, dia tidak meramalkan nasib seseorang. Ya, dia hanya memperkirakan misalnya pergantian musim. Oh, berdasarkan konstelasi bintang seperti ini, maka diperkirakan akan datang musim dingin misalnya. Atau ilmu yang diperbolehkan juga dengan ilmu astronomi, dengan konstelasi bintang itu adalah untuk menunjukkan arah mata angin. Ya, wa bin najmi hum muqtadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan bintang-bintang itu mereka mencari arah, maka diperbolehkan ya untuk mencari arah mata angin, maka diperbolehkan dengan melihat konstelasi bintang. Maka di sana perlu dirinci terlebih dahulu ilmu terkait bintang ini, yang haram seperti apa, yang tidak haram seperti apa. Baik, kita cukupkan demikian. Mungkin kita azan dulu, nanti ada waktu lagi setelah azan sedikit kita lanjutkan insyaallah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit lagi
Tadi itu rinciannya tentang ilmu nujum, ya. Ilmu terkait perbintangan, ada yang diharamkan, lalu ada yang tidak diharamkan. Yang diharamkan tadi adalah ilmu ta'zir, yaitu ilmu astrologi. Adapun yang diperbolehkan, bahkan dalam kondisi tertentu, bahkan mungkin dianjurkan, itu adalah ilmu astronomi. Lalu kita lanjutkan, fayambaghi likulli muslimin ay yashtaghila fi jami' awqatihi bi dzikrillah ta'ala wa du'a wa tadarru' wa qira'atil Qur'an wa sadaqati ad-dafi'ati lil bala' was salah. Oleh karena itulah, kata Imam Az-Zarnuji, semestinya setiap muslim itu mengisi seluruh waktunya dengan zikir kepada Allah Ta'ala, dengan doa, merendahkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, sedekah agar terhindar dari bala, salat, dan memohon ampunan serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Wa yas'alullah Ta'ala al-'afwa wal 'afiyata fi dunya wal akhirah. Ya, agar dia meminta, dan juga dia meminta kepada Allah keselamatan dan juga apa tadi terjemahnya? Ampunan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat, agar Allah melindunginya. Liyasunallahu anhu ta'ala al-bala'a wal afat. Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya dari berbagai macam bencana dan juga dari berbagai macam penyakit. Fa inna man ruziqa ad-du'a lam yuhram al-ijabah. Karena barang siapa yang dia dikaruniai doa, maka tidak akan terhalang dari pengabulannya, maka pasti Allah akan mengabulkan. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalah, walakin yuyassiruhu Allah alaihi wa yarzuquhu as-sabra bi barakati du'a. Jikapun ada sebagian bencana yang harus menimpanya, maka Allah memberinya kemudahan dan kesabaran karena berkah dan doanya. Ya, wallahu alam kenapa Imam Zarnuji kemudian membahas tentang ini. Tapi sepertinya mungkin karena terkait ilmu nujum tadi, ya. Sebagian orang mungkin mereka bergantung kepada ilmu nujum untuk menghindari kemudaratan mungkin. Ya, mereka sebagian orang di zaman itu mungkin belajar ilmu nujum dalam rangka agar saya tidak terkena bencana, agar saya tidak kena penyakit. Maka apa yang dikatakan oleh ilmu nujum, oleh ilmu astrologi tadi, maka kata Imam Zarnuji, semestinya yang dilakukan itu adalah sibuk berdoa, sibuk berzikir kepada Allah, sibuk meminta perlindungan kepada Allah, bukan malah belajar ilmu astrologi. Allahumma illa iza ta'allama minan nujumi qadara ma ya'rifu bihi al-qiblah wa awqat as-salah fa yajuzu zalika. Nah, ini kemudian dirinci oleh beliau. Boleh seseorang itu mempelajari ilmu perbintangan sekadar dia mengetahui arah kiblat. Ya, dengan tadi kita sebutkan arah mata angin, maka bisa mengetahui kita arah kiblat. Wa awqat as-salah fa yajuzu zalika. Dan juga seorang itu dia mengetahui waktu-waktu salat dengan dia melihat bintang-bintang yang ada. Wa amma ta'allumu ilma at-tibi fayajuzu li'annahu sababun minal asbab fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Adapun belajar ilmu kedokteran ini termasuk sebab ataupun sarana kesembuhan, maka boleh mempelajarinya sebagaimana mempelajari ilmu yang menjadi sarana kesembuhan lainnya. Waqad tadawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berobat, ya. Bahkan ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang sebenarnya diperselisihkan, sebagian ulama mensahihkannya, yaitu hadis ibadallah tadawwaw. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kata perintah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Ya, berobatlah kalian. Maka di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Maka sebagian ulama memuji ilmu kedokteran dalam rangka agar kita bisa menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, agar kita bisa berobat. Lalu kata Imam Syafi'i, kita akhiri di sini perkataan Imam Syafi'i tentang ilmu kedokteran. Wa qad hukiya 'ani Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatullah alaihi annahu qala, telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ilmani, ada dua kategori ilmu.
ilmu fikhi lil adyan. Yang pertama kategori ilmu yaitu ilmu agama. Maksudnya ilmu fikih di sana adalah ilmu agama untuk mengetahui perkara-perkara agama. Wal ilmu tibi lil abdan. Lalu kategori kedua adalah ilmu kedokteran. Maksudnya ilmu yang terpuji ya. Ilmu yang terpuji kata beliau yang pertama adalah ilmu agama. Yang kedua adalah ilmu kedokteran untuk badan. Kalau tadi untuk agama, ini untuk badan. Wa ma wara'a zalika bulughatu majlis. Adapun ilmu selain keduanya itu, maka itu hanyalah pelengkap majlis. Ya, sehingga ada dua ilmu yang dipuji oleh Imam Syafi'i. Yang terpuji menurut Imam Syafi'i adalah ilmu agama dan ilmu kedokteran. Akan tapi tentang apa hukum sebenarnya mempelajari ilmu kedokteran, sebagai penutup di pertemuan kali ini, ada perselisihan ulama di sana. Sebagian ulama mengatakan belajar ilmu kedokteran itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, sampai pada derajat fardu kifayah. Artinya, kalau tidak ada yang belajar ilmu kedokteran di suatu tempat, bisa berdosa seluruhnya. Ini pendapat sebagian ulama. Lalu pendapat kedua mengatakan hukumnya adalah mubah. Ya, mubah hukumnya belajar ilmu kedokteran. Dan pendapat kedua inilah yang dipilih oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah. Kata Ibn Al-Qayyim, hukum belajar ilmu kedokteran adalah mubah. Sedangkan beliau sendiri adalah dokter ya. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau adalah dokter, ahli pengobatan di zaman itu. Sehingga yang lebih tepat, ya insyaallah yang lebih kuat adalah belajar ilmu kedokteran itu pada asalnya mubah ya. Ini pada asalnya, kita bicara pada asalnya. Bisa saja seseorang kemudian menjadikan itu ibadah dengan niat yang benar. Ya, karena niat itu bisa mengubah sesuatu yang adah, sesuatu yang dia hukumnya mubah menjadi sebuah ibadah. Misalnya tidur misalnya. Tidur pada asalnya hukumnya adalah mubah. Akan tapi jika seorang dia memiliki niat yang benar, bisa dia menjadi ibadah bagi seorang, bisa dia mendapatkan pahala dengan tidurnya. Misalnya niat yang benar dari tidurnya adalah agar saya bisa bangun malam untuk menegakkan salat malam, agar saya memiliki kekuatan, agar saya memiliki energi, agar saya bisa beribadah kepada Allah dan seterusnya. Maka begitu juga dengan tadi ilmu kedokteran. Kita katakan pada asalnya belajar ilmu kedokteran itu adalah mubah. Kan tapi bisa dia seorang itu mendapatkan pahala ketika dia belajar ilmu kedokteran jika dia memiliki niat yang benar. Misalnya dia ingin memberikan kebermanfaatan bagi umat manusia, dia ingin bisa menolong orang banyak dengan ilmu kedokteran tersebut, maka itu bisa menjadi pahala baginya. Wallahu taala alam. Demikian yang kita bahas pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang yang mohon maaf. Insyaallah kita bertemu kembali di pekan berikutnya, kembali di hari Senin ba'da maghrib insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.